Dan pemirsa, kita awali iNews siang hari ini dari rumah duka almarhum Bribda M. Galib Surya Ganta, korban penembakan OTK saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam mulai ramai. Sejumlah kerabat dan rekan kerja dari korban penembakan OTK saat gerebek judi sabung ayam mulai berdatangan. Sejak tadi pagi, rumah almarhum Bribda Galib ramai didatangi para pelayat. Baik keluarga ataupun kerabat pun masih menantikan kedatangan jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Rencananya pemirsa, jenazah tiba di rumah duka pada pukul 8 tadi dan almarhum akan menjalani upacara kedinasan kepolisian sebelum disemayamkan di pemakaman setempat. Bribda Gani merupakan salah satu dari 3 korban tewas penggerebekan judi sabung ayam. Hingga saat ini belum ada pihak keluarga yang berkenan memberikan keterangan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Andres Afandi di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung dan rekan Tinus Haristanto di rumah duka Bribda Galib. Kita ke rekan Andres terlebih dahulu. Andres, seperti apa proses jalannya penyerahan jenazah yang telah berlangsung tadi? Baik, Deta dan juga pemirsa, dapat saya sampaikan bahwa hingga pukul 11 siang ini proses otopsi terhadap 3 jenazah anggota Polsek Tegara Batin Kabupaten Waikanan masih menunggu untuk dilakukan prosesi serah terima di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Dan proses otopsi sudah berlangsung sejak pukul 2 dini hari tadi dan diperkirakan sudah selesai sejak beberapa jam lalu dan masih menunggu proses upacara penyerahan jenazah untuk dibawa ke rumah duka dan kemudian untuk dilakukan proses pemakaman. Demikian, Teta. Iya, Andres, apa saja rangkaian prosesi penyerahan dari pihak kepolisian kepada keluarga? Seperti yang kita lihat saat ini, Teta, mungkin akan saya perlihatkan ke pemirsa. Di sini tadi sudah ada persiapan dari sejumlah anggota dari Brimob Polda Lampung untuk melakukan prosesi upacara. Namun kami belum mengetahui, belum mengkonfirmasi langsung apakah upacaranya masih akan dilanjutkan, tetapi di sini sudah ada 3 papan bunga yang berada di depan ruang instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Dan kami masih menunggu karena ketiga jenazah masih berada di dalam ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung ini. Deta. Apakah nanti pada saat penyerahan jenazah akan ada pengawalan khusus dari pihak kepolisian? Untuk penyerahan jenazah, sepertinya mungkin akan dilakukan pengawalan karena 2 jenazah, yaitu jenazah Kapolsek dan 1 anggota lainnya itu akan dikebumikan di daerah Belitang, Kabupaten. 1 jenazah lainnya yaitu Bribda Galib akan dikebumikan di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Demikian, Deta. Baik, terima kasih Andres atas informasinya. Kami akan menunggu bagaimana update kembali dari prosesi penyerahan ketiga jenazah dan pemirsa, kita akan beralih kepada rekan Tinus yang saat ini berada di rumah duka salah satu polisi yang gugur. Selamat siang Tinus, boleh digambarkan bagaimana suasana rumah duka dan persiapannya dalam menerima jenazah nanti?
Baik, rekan Tinus, sebelumnya boleh audionya di-unmute terlebih dahulu. Sudah mendengar? Halo? Ya, Yes. terdengar. Silakan Tinus. Oke, selamat siang Deta dan pemirsa. Sampai saat ini keluarga dan kerabat Bribda Khalid Suryaganta terus berdatangan menantikan jenazah korban yang saat ini tengah berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Baik. Siap. Baik, bagaimana kondisi keluarga saat ini? Sampai sejauh ini keluarga masih belum dapat ditemui rekan Deta karena masih terpukul sebab sebelumnya 1 bulan yang lalu ayahanda dari Bribda Khalid meninggal dunia tepat di tanggal 17 Februari 2025. Jadi belum genap 40 hari ayahanda meninggal, Bribda Khalid telah meninggalkan keluarga juga. Jadi keluarga termasuk ibundanya sendiri sangat amat terpukul atas kejadian tersebut. Baik. Deta. Baik, selain ibunda yang terpukul, apakah Bribda Khalid ini sudah menikah atau memiliki anak? Bribda Khalid Suryaganta sendiri ini sampai sejauh ini menurut kesaksian dari keluarga dan teman-teman belum menikah, tetapi berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan seorang wanita yang sedang dekat dengan dirinya. Kesehariannya bagaimana sosok almarhum di mata keluarga ataupun tetangga? Almarhum sendiri digambarkan sebagai seorang yang peduli dengan teman, keluarga, dan lingkungan. Dia juga seorang yang bekerja keras, tidak mudah marah, dan dia penyayang terhadap keluarga. Baik, berarti Bribda Khalid ini dikenal sebagai sosok yang penyabar seperti itu ya, Tinus? Ya, penyabar. Iya, rekan Deta, benar sekali. Baik, terima kasih Tinus atas laporan Anda. Kami akan update kembali pemirsa jika jenazah sudah tiba di rumah duka. Terima kasih Tinus dan sebelumnya Andres. Berikut ini profil 3 polisi yang gugur ditembak dalam penggerebekan judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Pemirsa, 3 jenazah polisi yang gugur saat penggerebekan arena judi sabung ayam di Waikanan sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung pada Selasa dini hari. Selanjutnya ketiga jenazah akan diotopsi. Isak tangis keluarga, rekan sejawat pecah saat jenazah ketiga korban yang merupakan anggota polisi yang gugur dalam tugas saat penggerebekan arena perjudian sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Jenazah Kapolsek Negara Batin, Ibtu Listianto, pertama kali tiba dan langsung dimasukkan ke dalam ruang otopsi. Lalu dilanjutkan oleh Bribka Petrus dan Bribda Khalid. Ketiga jenazah tiba sekitar pukul 1:53 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan ambulan langsung dari Kabupaten Waikanan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung di Bandar Lampung.
Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 anggota Polri yang tengah bertugas. Ketiga korban kini tengah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk penyelidikan lanjutan. Kericuhan terjadi di tengah aksi unjuk rasa ratusan warga Kebun Sayur Cengkareng, Jakarta Barat yang menjadi korban penggusuran. Massa menggeruduk kantor Wali Kota Jakarta Barat karena upaya mediasi untuk menghentikan penggusuran dengan Wali Kota Jakarta Barat tak dipenuhi. Kericuhan pun tak terbendung saat massa memaksa masuk ke dalam kantor Wali Kota. Alhasil mereka terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian dan Satpol PP. Dalam mediasi sebelumnya, warga meminta alat berat yang digunakan untuk membongkar lahan di permukiman mereka ditarik kembali. Namun upaya mediasi tak membuahkan hasil dan sebagian tempat tinggal warga digusur. Inginnya warga hari ini kena datang di Wali Kota, hentikan aktivitas dan keluarkan alat beko. Tidak ada penekanan, intimidasi terhadap warga Kebun Sayur. Intimidasi dari siapa? Ada sekelompok orang, Bang. Sekelompok orang di sana dengan datang dengan tanpa ada sebuah kesepakatan untuk mengosongkan tempat dengan ganti rugi sepihak. Aksi unjuk rasa ratusan warga di depan kantor Wali Kota Jakarta Barat ini merupakan buntut penggusuran tempat tinggal mereka seluas 22 hektar di 2 RW dan 4 RT di Jalan Kapuk Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga mengaku mendapatkan intimidasi untuk mengosongkan tempat tinggal mereka dan ganti rugi secara sepihak. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.